masuk ke dalamnya, jangan lupa untuk subscribe agar tetap update dengan konten-konten yang ada di channel ini. Dan jangan lupa untuk like dan juga komen di video ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang fenomena Gen Z yang cukup menarik untuk kita bahas lebih lanjut, yaitu fenomena hamil di luar nikah. Saya yakin banyak dari kalian yang penasaran dan ingin mendapatkan insight lebih dalam. Tapi sebelum itu, apakah kalian pernah menemui kasus semacam ini? Atau dari lingkungan kalian juga ada? Ceritakan di bagian komentar ya. Saya sangat ingin mendengarnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuki topik pembahasan kita, yaitu menyelami realitas dan dampak hamil di luar nikah. Saya yakin kalian akan menikmati setiap momennya. Jadi bersiaplah, duduk nyaman dan enjoy the ride. Let's get started. So, kita akan membahas realitas kehamilan di luar nikah dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi individu dan hubungan. Mari kita telaah dampak psikologis, sosial, dan budaya yang seringkali terjadi akibat situasi ini. Kehamilan di luar nikah seringkali membawa dampak psikologis yang kompleks, seperti stigmatisasi, kecemasan, dan perubahan emosional yang signifikan pada individu yang terlibat. Selain itu, secara sosial, masyarakat cenderung memberikan tekanan moral dan normatif, bisa menyebabkan isolasi dan atau pengucilan. Dalam konteks budaya, hal ini dapat menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai tradisional atau norma yang berlaku. Dengan demikian, penting untuk memahami dan mendukung individu yang mengalami situasi ini. Nah, setelah mengetahui dampak dari hamil di luar nikah, selanjutnya kita akan menjelajahi tentang pilihan yang tersedia bagi individu yang menghadapi kehamilan di luar nikah. Kira-kira pilihan apa saja sih yang ada saat individu mengalami hamil di luar nikah? Biasanya, individu yang menghadapi kehamilan di luar nikah memiliki beberapa pilihan, seperti pertimbangan untuk melibatkan keluarga, lalu pertimbangan opsi kehamilan seperti menjalani kehamilan atau lebih memilih untuk mengaborsi saja, serta mempunyai pertimbangan rencana masa depan seperti pernikahan atau pengasuhan secara tunggal. Lalu, setelah membuat pertimbangan tersebut, individu juga perlu memahami pentingnya dukungan emosional dan informasi yang diperoleh dari sumber yang terpercaya. Selain itu, membuka dialog terbuka dengan pasangan ataupun keluarga juga dapat membantu menciptakan pemahaman bersama dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain dukungan emosional dan informasi dari sumber terpercaya, melibatkan diri dalam komunikasi terbuka juga dapat memperkuat ikatan interpersonal. Proses ini tidak hanya memfasilitasi pemahaman bersama, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana kebutuhan dan harapan individu dapat diakomodasi. Mendukung pertumbuhan hubungan, selain penting juga untuk mengetahui pentingnya pengetahuan dan pendidikan seksual untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau direncanakan. Pemahaman tentang pentingnya pengetahuan dan pendidikan seksual juga menjadi kunci dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau direncanakan. Mendukung upaya untuk menciptakan hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Pengetahuan mengenai kontrasepsi, perlindungan diri, dan komunikasi dalam hubungan dapat membantu menghindari situasi yang tidak diinginkan. Lalu, kira-kira apa saja sih pengetahuan dan pendidikan seksual untuk mencegah kehamilan di luar nikah ini? Pengetahuan dan pendidikan seksual yang efektif untuk mencegah kehamilan di luar nikah melibatkan pemahaman tentang metode kontrasepsi yang tersedia, termasuk kondom, pil kontrasepsi, dan alat kontrasepsi lainnya. Selain itu, pemahaman mengenai siklus menstruasi, masa subur, dan resiko kehamilan juga penting.
komunikasi terbuka dalam hubungan, pemahaman tentang perlindungan diri dari penyakit menular seksual, serta nilai-nilai kesehatan reproduksi yang sehat juga menjadi bagian integral dari pendidikan seksual yang komprehensif. Pendidikan seksual yang komprehensif juga harus mencakup aspek-aspek psikologis dan emosional, membantu individu memahami perubahan tubuh mereka dan mengembangkan sikap positif terhadap tubuh dan seksualitas. Pembahasannya sebaiknya mencakup toksisitas, hubungan, persetujuan, serta hak dan tanggung jawab dalam hubungan intim. Dengan demikian, pendidikan seksual dapat memberikan dasar yang kokoh untuk pembentukan sikap yang sehat dan tanggung jawab terhadap kehidupan seksual. Selain itu, penting juga untuk memasukkan nilai-nilai tentang komunikasi yang efektif dalam hubungan, sehingga individu dapat belajar berbicara terbuka tentang kebutuhan, batasan, dan harapan mereka. Pendidikan seksual yang holistik dapat membantu mencegah perilaku beresiko dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga kesehatan seksual secara menyeluruh. Jika sudah terjadi kehamilan di luar nikah, maka individu perlu bertanggung jawab tentang tindakannya. Selain individu harus bertanggung jawab, alangkah lebih baiknya jika diimbangi dengan diberikan dukungan sosial juga. Ya, sejalan dengan itu, ketika individu harus bertanggung jawab terhadap kehamilan di luar nikah, dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya juga akan sangat membantu individu tersebut agar mentalnya tetap terjaga. Saya setuju keluarga yang memberikan dukungan emosional dan praktis bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi. Selain itu, dukungan dari keluarga juga dapat memainkan peran positif. Mereka bisa memberikan perspektif, pengalaman, dan bahkan membantu mencari solusi bersama. Juga, dukungan komunitas bisa menciptakan lingkungan yang mendukung tanpa stigmatisasi, memberikan ruangan untuk pertumbuhan dan pembelajaran bagi individu yang menghadapi situasi ini. Jadi, melibatkan diri dalam jaringan sosial yang mendukung dapat memberikan kekuatan tambahan untuk menghadapi perubahan besar seperti kehamilan di luar nikah. Sama sekali saya setuju, ini bukan hanya tanggung jawab individu, ibu, tetapi juga tanggung jawab bersama sebagai masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memahami. Selain itu, kita perlu menyadari bahwa kehamilan di luar nikah dapat memunculkan berbagai pertanyaan terkait aspek hukum. Bagaimana sebaiknya individu menanggapi situasi ini? Tentunya, hal pertama yang perlu dihadapi oleh individu adalah mengetahui hak-hak legal yang dimiliki individu dalam konteks kehamilan di luar nikah. Konteks ini melibatkan hak terhadap informasi medis, hak untuk membuat keputusan terkait kehamilan, dan hak-hak lain yang terkait dengan perlindungan hukum. Selain hak-hak legal, kita juga perlu menyoroti kewajiban-kewajiban yang mungkin dimiliki oleh individu dalam konteks ini. Bagaimana kewajiban ini berkaitan dengan norma-norma masyarakat dan apakah ada sanksi hukum yang mungkin diterapkan? Kewajiban-kewajiban tersebut mungkin melibatkan tanggung jawab terhadap perawatan kesehatan ibu dan janin. Kita juga perlu memastikan bahwa pendidikan seksual disampaikan dengan cara yang sesuai dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok usia. Pendidikan seksual harus bersifat inklusif dan mencakup nilai-nilai moral. Keluarga dan sekolah dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa nyaman membahas topik ini. Dan jangan lupa peran lembaga masyarakat seperti puskesmas dan organisasi kesehatan. Mereka dapat menyediakan layanan konseling dan informasi kesehatan reproduksi yang penting bagi remaja. Saya pikir penting juga untuk menghilangkan stigma terkait dengan pendidikan seksual. Ini dapat menciptakan ruang terbuka bagi diskusi yang lebih sehat dan membantu masyarakat menerima kebutuhan akan informasi ini. Penglibatan tokoh agama juga bisa membantu menyampaikan pesan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Ini dapat mengurangi resistensi terhadap pendidikan seksual di masyarakat.
Jadi, secara keseluruhan, kolaborasi antar sekolah, keluarga, lembaga masyarakat, dan tokoh agama adalah kunci untuk memastikan pendidikan seksual yang efektif dan berkelanjutan di masyarakat. Nah, gimana teman-teman? Topik kita kali ini sangat menarik, bukan? Apa aja nih yang kalian dapatkan dari video ini? Komen di bawah ya.